Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang sudah mau menonton video ini. Balik lagi nih sama channel Anak Rantau. Gimana nih kabar kalian semua sahabat? Pasti kalian selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu dilancarkan pintu rezekinya. Amin. Dan di kesempatan kali ini Anak Rantau akan sedikit membahas lagi nih alur cerita dari film yang berjudul Wrong Turn 5 Bloodlines. Wrong Turn 5 Bloodlines adalah film horor Amerika 2012 dan film ini adalah angsuran kelima dalam seri film Wrong Turn 4 Bloody Begins. Dan buat para sahabat yang belum menonton seri 1-4-nya, kalian bisa nonton dahulu ya. Linknya akan saya taruh di kolom deskripsi, atau kalian bisa langsung juga kunjungi channel ini ya. Oke deh, daripada penasaran dengan alur cerita filmnya, tonton sampai habis ya. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, alangkah baiknya para sahabat yang belum bergabung sama channel Anak Rantau, kalian bisa langsung tekan saja tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian tuh gak ketinggalan sama video terbaru dari Anak Rantau. Oke, langsung aja kita masuk ke alur cerita filmnya. Stay tune terus ya sahabat. Pada pembukaan awal film, kita langsung disuguhi lagi nih sama adegan mantap-mantap. Tapi maaf ya sahabat, saya lagi-lagi tidak akan menunjukkannya secara detail, biar kalian saja nanti yang melihat video full movie-nya. Tapi khusus yang belum 18 tahun ke atas, kalian jangan menonton dulu ya. Oke, kita lanjut. Dan mereka yang sedang melakukan adegan mantap-mantap adalah Billy dan Crush. Saat mereka sedang melakukan mantap-mantap, tiba-tiba ada 3 orang misterius datang menghampiri mereka. Ternyata ketiga orang itu adalah teman mereka yang sedang memakai kostum festival orang gunung. Dan ketiga teman mereka itu adalah Gus, Lita, dan Julian. Cerita berlanjut pada sebuah kota dan terlihat ada kerumunan orang-orang yang sedang memakai kostum orang-orang gunung. Lalu terlihat juga ada seorang reporter cantik sedang memberitakan festival tahunan ini. Dan pada pagi harinya, terlihat reporter cantik tadi sedang jogging di tengah hutan. Ya, mungkin dia mencari suasana baru, makanya dia memilih di tengah hutan. Saat sedang berlari, dia tiba-tiba dihadang beberapa orang yang misterius. Yang dikira dia itu, orang itu adalah orang yang sedang mengikuti festival dan berusaha mengerjai dia. Dan saat dia melanjutkan lagi, dia dihadang lagi oleh si Trevinger. Dia pun tampak kesal dan langsung mengacungkan jari tengahnya. Tiba-tiba dengan tidak berdosanya, si Trevinger langsung menebas jari reporter cantik itu. Lalu dia kabur, berusaha meminta pertolongan. Dan tiba-tiba muncul juga pria tua yang berusaha menolong dia. Dan reporter cantik itu diajak untuk bersembunyi. Saat situasi aman, pria tua itu mengajak dia pergi. Dan tiba-tiba saja pria tua itu malah mengapak perut si reporter cantik itu. Lalu mengapak tangannya hingga putus. Kemudian muncullah para Hilliker Brothers, yang dimana pria tua ini adalah bos dari para mereka. Setelah mereka berada di rumah, pria tua itu malah marah-marah pada para kanibal, yang dimana para kanibal lalai dan telah meninggalkan jejak para korban yang telah mereka bunuh. Dia takut kalau perbuatan dia bakal diketahui oleh polisi, karena dia sudah 30 tahun melakukan aksi pembunuhan. Dan usut punya usut, ternyata pria tua inilah yang menyelamatkan para kanibal dari penjara sehingga para kanibal takut dan merasa punya hutang budi terhadapnya. Kemudian kelima mahasiswa itu melakukan perjalanan ke Fair Lake, West Virginia untuk merayakan festival musik Mountain Man untuk Halloween. Tapi saat sedang mengobrol manja, tiba-tiba muncul pria tua tadi dan berdiri di tengah jalan. Sontak itu membuat mereka kaget dan langsung hilang kendali, sampai mobil mereka menabrak sebuah pohon. Mereka pun keluar dari dalam mobil.
dan melihat pria tua tadi sudah tergeletak di tengah jalan. Kemudian para batang-batang ini menghampiri pria tua itu untuk memastikan pria tua itu sudah mati atau masih hidup. Saat si Billy menyentuh pria tua itu, tiba-tiba tangan dia ditikam oleh pria tua tadi, dan sontak teman-temannya pun langsung menghajarnya. Dan ternyata ada Hilliker Brothers yang udah bersiap-siap di tempat lain. Saat mau memanah, tiba-tiba datang sheriff yang sedang melintas. Kemudian mereka semua ditangkap dan langsung dibawa. Oh iya, sheriff cantik tadi bernama Sheriff Angela. Dan saat semua pergi ke kantor polisi, Sheriff Angela menyuruh Deputy Biggs untuk tetap tinggal di situ sampai mobil derek datang. Saat sedang menunggu, tiba-tiba dia diserang oleh para kanibal. Dia pun terkena anak panah yang ditembakkan oleh si Three Finger. Lalu Sawtooth pun langsung menebas kuping Deputy Biggs, lalu dibunuh dengan cara kepalanya ditusuk dengan pisau. Cerita berlanjut saat mereka semua sudah di dalam sel penjara. Kemudian Billy meminta Sheriff Angela untuk melepaskan teman-temannya, dan dia akan bertanggung jawab atas kejadian itu. Dan ditambah lagi ada temuan gelek di dalam mobil mereka. Lalu Sheriff Angela pun melepaskan teman-temannya. Dan Sheriff Angela menemukan data si pria tua tadi, yang dimana pria tua itu adalah buronan yang sudah lama dicari atas kasus pembunuhan. Kemudian dia langsung menghubungi pihak berwenang dan meminta untuk menjemputnya besok. Tapi si pria tua itu berkata kepada Sheriff Angela bahwa sebelum dia dijemput besok, Sheriff Angela akan lebih dulu mati. Kemudian para mahasiswa itu tadi sudah berada di sebuah motel. Dan saat Sheriff Angela sedang menelpon, tiba-tiba saja sinyalnya terputus. Ternyata para kanibal telah merobohkan tiang jaringan di daerah itu. Kemudian para kanibal datang ke pusat kelistrikan di daerah itu. Setelah di dalam, mereka mencoba menghancurkan gardu listrik. Tetapi mereka ketahuan oleh security di sana. Karena security itu hanya sendiri, dia pun akhirnya dibunuh oleh para kanibal dengan cara digantung lalu ditarik ke atas dan tersetrum di bangunan itu. Setelah listrik padam, pria tua itu sangat senang karena dia tahu apa yang akan terjadi. Kemudian Cruz memutuskan untuk ke penjara pada malam itu, berniat mengantarkan makanan untuk sang pacar yaitu si Billy. Tiba-tiba saat di perjalanan, dia bertemu si kanibal Three Finger. Lalu Cruz dikejar oleh Three Finger yang membuat dia sangat ketakutan. Lalu dia ditikam oleh Three Finger tepat di perutnya. Dan Three Finger mengeluarkan isi perut Cruz sambil dijilat-jilat. Kemudian Julian berniat pergi ke penjara juga, tapi saat dia sampai di sana, dia kaget bahwa Cruz tidak berada di sana. Padahal Cruz sudah pergi 25 menit yang lalu. Dan itu membuat yang lainnya kaget, termasuk Billy, sang kekasih Cruz. Scene berpindah pada Gus dan Lita yang berada di hotel, yang dimana Lita sedang mau mandi, tapi saat Gus sedang asik bersantai, tiba-tiba pintu motel ada yang ketuk-ketuk. Dan saat dibuka ternyata para kanibal, yang langsung menculik Gus lalu membawanya pergi. Saat Lita tahu ada yang aneh, dia pun tidak jadi mandi dan langsung memakai pakaiannya. Lalu tiba-tiba salah satu dari kanibal itu masuk ke kamar mandi, dan Lita pun langsung memukulnya dengan batang besi. Tapi sayang dia malah terjatuh. Saat Lita berhasil diringkus, secara tiba-tiba Lita menusukkan pisau ke tangan kanibal tersebut. Lalu Lita pun berhasil lolos. Dan terlihat di sini Gus telah diikat oleh para kanibal di mobil derek dan kakinya diikat ke pohon. Lalu para kanibal memukuli kaki Gus sampai hancur dengan palu. Lalu para kanibal mendatangi penjara sambil menjatuhkan Gus di tengah jalan yang sudah sekarat. Saat Gus mau diselamatkan, Gus malah ditabrak dan dilindas oleh mobil derek kanibal tersebut. Kemudian karena situasi mulai mencekam, Sheriff Angela memberikan senjata kepada Billy, Julian, dan Mose yang seorang pemabuk untuk membantu dia dari teror para kanibal. Kemudian Sheriff Angela keluar dari penjara dan masuk ke sebuah toko yang berada di seberang penjara untuk mencari generator. Lalu dia menemukan radio pemancar dan berusaha mencari bantuan. Dan dia pun berhasil terhubung ke seorang pria. Dan Sheriff Angela menjelaskan apa yang terjadi padanya, lalu menyuruh pria itu untuk menghubungi polisi. Tapi malah pria itu menganggap Sheriff Angela sedang bercanda. Dan terlihat Lita telah sampai di penjara, tapi dia hampir saja terkena tembakan dari Mose. Yang Mose kira itu adalah para kanibal.
Singkat cerita, Billy dan Julian pergi keluar untuk mencari Crush. Saat dalam perjalanan, mereka pun langsung diteror oleh para kanibal itu. Dan mereka pun menemukan mayat Crush yang tergeletak di pinggir jalan. Saat mereka mau membawa mayat Crush, mereka malah tertangkap oleh para kanibal. Dan saat mereka sadar, tiba-tiba saja mereka sudah berada di sebuah lapangan. Dan terlihat Billy sudah dikubur badannya yang hanya menyisakan kepalanya saja. Sedangkan Julian, kakinya diikat menggunakan rantai besi yang disangkutkan ke tiang gawang. Lalu Billy tewas lebih awal dengan cara yang sangat sadis, yaitu kepalanya dilindas dengan mobil penggiling. Kemudian Julian yang tidak kalah sadis, dia juga dilindas dengan mobil penggiling yang membuat seluruh badannya hancur. Lalu cerita berlanjut ketika Sheriff Angela menyuruh Mose untuk mencari para deputi dengan mobil si Sheriff Angela. Tapi saat di perjalanan, mobil dia malah terkena jebakan kawat tajam yang dipasangkan di tengah jalan, sehingga membuat mobilnya terperosok jatuh ke bawah. Ketika Mose tersadar, ternyata dia sudah tertangkap oleh para kanibal. Dia pun langsung dibunuh dengan cara dimasukkan ke dalam drum, lalu disangrai hidup-hidup. Kemudian Sheriff Angela mendengar teriakan Mose dan berusaha untuk menyelamatkannya. Tapi saat mau menyelamatkan Mose, tiba-tiba saja tempat di mana Mose disangrai meledak dan membuat Sheriff Angela terpental jauh. Lalu terlihat pria tua itu terus mendoktrin otak Lita agar mau membebaskan dia. Lita pun mengeluarkan pria tua itu dari dalam sel tahanan. Dengan kesepakatan pria tua itu akan membiarkan Lita hidup. Tapi sayang seribu sayang, Lita malah dibacok di matanya sehingga membuat dia buta. Lalu Lita keluar sambil berteriak meminta pertolongan. Dan pada saat pria tua itu mau menembak Sheriff Angela, dia kalah cepat dengan Sheriff Angela yang lebih dulu menembak dirinya. Kemudian Sheriff Angela membawa pria tua itu dan Lita masuk ke dalam penjara. Dan pria tua itu dimasukkan lagi ke dalam sel tahanan. Kemudian Sheriff Angela keluar untuk mencari pertolongan. Dan tiba-tiba dia melihat mobil suaminya yang terpapar di pinggir jalan. Ketika dia menghampiri, dia melihat suaminya sudah terikat di dalam mobil. Dan ketika Sheriff Angela membuka pintu mobil untuk menyelamatkan suaminya, tiba-tiba suaminya terkena pisau jebakan yang dipasangkan oleh para kanibal. Lalu secara tiba-tiba datang mobil derek kanibal yang langsung menabrakkan mobil suaminya, yang dikendarai oleh Three Fingers si kanibal. Kemudian si kanibal turun dari mobil, lalu Sheriff Angela menembakkan ke kanibal itu. Tapi sayang, tidak mempan untuk si kanibal. Dan Sheriff Angela pun langsung digebuk sampai pingsan, lalu diseret sama kanibal tersebut. Sedangkan Lita terus ditakut-takuti oleh pria tua itu, bahwa dia dan para kanibal akan memperkosanya. Karena takut, Lita pun pergi dengan kondisi matanya yang tidak bisa melihat. Kemudian terlihat para kanibal datang ke penjara itu dan di mana pria tua itu sudah keluar dari dalam sel. Lalu terlihat Sheriff Angela sudah terikat. Dan pria tua itu memberitahu bahwa dia telah dipasangi jebakan yang dimana kalau tumit dia turun ke bawah, dia akan tertembak secara otomatis. Lalu terlihat para kanibal sedang menyiramkan bensin di tempat itu. Dan pria tua itu langsung membakar tempat itu, lalu pergi keluar meninggalkannya. Saat Sheriff Angela mulai kepanasan, dia pun menjatuhkan tumitnya sehingga membuat dia tewas tertembak tepat di kepalanya. Mereka pun pergi dari tempat itu. Di akhir cerita, terlihat Lita sedang berjalan dengan keadaan mata yang tidak bisa melihat apa-apa. Dan kemudian muncullah mobil kanibal itu. Lalu Three Finger mengajak Lita untuk masuk ke dalam mobilnya. Ya, karena Lita tidak bisa melihat apa-apa, makanya si Lita pun langsung ikut aja. Yang dia pikir adalah orang baik yang mau menolongnya. Tapi saat di dalam, Lita langsung disambut dengan pria tua itu. Mendengar suara pria tua itu, Lita pun ketakutan. Dan mereka langsung membawa Lita pergi, lalu dibunuh di dalam hutan. Dan cerita pun selesai. Nah, gimana nih menurut kalian sama film yang satu ini? Coba kalian komen di bawah ya. Dan di series ini lagi-lagi semua tokoh yang bermain tidak ada yang selamat. Yang saya mengira padahal yang akan selamat adalah si Sheriff Angela, tapi dia malah tewas juga. Yang mungkin buat kalian yang udah pernah nonton film ini juga mengiranya seperti saya,
Yang selamat adalah si Sheriff Angela. Oke sahabat rantau, mungkin segitu saja yang bisa anak rantau sampaikan alur cerita dari film yang berjudul Wrong Turn 5 Bloodlines. Kurang lebihnya anak rantau minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata atau kesalahan penyebutan dalam alur cerita film ini. Semoga video ini bisa menghibur kalian semua. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa kasih like, komen, share, dan subscribe juga ya sahabat. Lalu kita akan bertemu lagi di pembahasan alur cerita selanjutnya. Dan tidak lupa saya akhiri video ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.